Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Waalaikumsalam. berhijrah, teman-teman, ayo hijrah. Kalau kemarin kita ngobrol sama Ustadz Arazi, kalau hijrah tuh baru proses awal dari taubat. Dan taubat ini adalah sebuah proses, bukan hasil. Jadi terus nih kita akan terus hijrah, hijrah, hijrah sampai nanti akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini AB, orang yang ingin hijrah, akan ngobrol nih sama Ustadz Suherman. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Annyeonghaseyo. wabarakatuh. Ini katanya Ustadz Suherman ini pernah jadi brand ambasadornya Cordova dari Dompet Duafa di Korea Selatan ya Ustadz ya? Betul. Betul ya Ustadz ya? Selama di sana berhasil menghijrahkan berapa orang Ustadz, berapa orang Korea? Masya Allah. Justru kita banyak belajar dengan sahabat-sahabat Oh gitu? TKI kita di Korea ya. Oh gitu, pelajaran yang kita dapat apa Ustadz dari TKI di Korea? Cara pandang saya sebelum masuk ke Korea itu biasanya mereka termasuk orang-orang yang hedon, termasuk orang-orang yang jauh lah dari tuntunan agama. Ternyata ketika sampai di sana justru sebaliknya. Oh justru sebaliknya, apa Malah ternyata orang di sana? Justru dari 55 masjid yang ada di Korea Selatan itu ternyata banyak di antara TKI-TKI kita yang kurang lebih sekitar 50 masjid itu mereka bangun sendiri dan mereka memiliki sendiri. Itulah cara pandang kita kadang berbeda. Iya benar, makanya harus kenal dulu ya Pak Ustadz ya. Harus tahu dulu, jangan langsung menjudge. Iya benar-benar. Nah kalau misalnya ada orang yang gini Ustadz, ketika dia memutuskan untuk hijrah, terus dia bilang ke teman-temannya di media sosial, misalnya dia bikin caption, Alhamdulillah saya sudah hijrah gitu. Itu boleh nggak Ustadz? Apa sebenarnya ya nggak apa-apa gitu? Atau malah jadi ria atau gimana Ustadz? Kalau menurut pandangan Ustadz? Dalam beribadah itu ada dua sudut pandang ulama berkenaan dengan publikasi. Satu, bisa dipublikasikan selama itu bisa menginduksi orang lain untuk bisa berbuat hal yang sama. Hal yang sama, oke. Contoh, dalam bersedekah itu bisa saja dipublikasikan selama itu bisa menginduksikan orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Tapi ada juga dalam ketentuan bersedekah itu, kalau wa in tukhfu, apabila engkau sembunyikan, maka itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, begitupun juga bisa dikiaskan dalam tuntunan berhijrah. Berhijrah ketika bisa dipublish ke orang lain, justru menginduksi orang lain untuk bisa ikut hijrah, itu lebih baik. Karena kenapa? Karena merujuk kepada dalil man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan qusah. Ketika amalan kebaikan kita itu bisa menginduksi orang lain untuk berbuat baik, kita pun juga akan mendapatkan nilai pahala dari orang tersebut. Iya. Nah, jadi buat teman-teman nih mungkin yang pengen hijrah gitu, atau mungkin yang masih nyinyir sama orang-orang yang berhijrah, stop nyinyir ya Ustadz ya. Karena mungkin niatnya dia bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi emang untuk menginduksi tadi orang biar ikut hal yang sama. Betul. Nah terus tadi balik lagi ke orang yang beneran hijrah nih Ustadz. Kadang ada orang yang tanpa menyebut nama ya Ustadz ya, bilang hijrah, tapi ternyata ada modus operandinya, misalnya biar dapat endorsean gitu kan. Atau mungkin biar nanti dibilang gebetan saya udah muslim, udah solehah gitu. Nah ini perbedaannya nih biar kelihatan ini beneran yang hijrah atau ini cuman biar mendapat simpati dari orang lain. Itu bisa kelihatan nggak? Dalam Islam kita diajarkan nahkumun nas bizawahir. Kita menghukum seseorang itu apa yang nampak dalam dirinya. Apa yang nampak dalam dirinya. Sementara kita tidak tahu apa isi hatinya. betul. Sementara hijrah itu kembali kepada niatnya. Iya. Ketika kita belajar hadis, beberapa banyak kitab-kitab hadis, niat itu diletakkan pada posisi pertama. Karena jangan sampai salah dalam pembelajaran tersebut. Iya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti dinilai dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap aktivitas apapun juga didasari dari niatnya. Nah, ayat dalil ini memberikan pesan kepada kita. Dulu di zaman Nabi juga ada yang ternyata hijrahnya ke Madinah. Ya, kemana Mas sampai ke Madinah. Ya, alhamdulillah masih nyimak ya. Iya, masih nyimak Ustaz, tenang. Karena di Semarang sana banyak yang tidak nyimak. Gitu? Rasul hijrah dari mana? Hijrah dari Makkah ke Madiun, Pak Ustaz. Waduh, Madiun. Jangan-jangan Madiun juga ada sangkut pautnya sama Manidah nih Ustaz. Waduh, cocok logi. Cocok logi jadinya. Lanjut Ustaz. Baik, jadi ketika sahabat diminta
untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah, banyak di antara mereka yang cara pandangnya pun juga ada yang orientasinya, saya belum punya jodoh, barangkali ketika nanti saya hijrah, apakah dijamin jodoh saya di sana? Oh gitu, zaman Nabi juga udah ada itu Ustaz? Sudah. Luar termasuk biasa. juga siapa yang tidak memiliki pekerjaan, maka insya Allah nanti juga akan diberikan pekerjaan di sana. Nah, cara pandang inilah akhirnya dilanjutkan pada teks hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka jangankan pekerjaan, jangankan jodoh, maka semuanya pun juga dia akan dapatkan. Oke. Nah, untuk orang yang hijrahnya diterima oleh Allah, Ustadz, ya, itu ada tanda-tandanya nggak? Ya. Dalam berhijrah, karena ini bagian daripada proses, pasti ada tanda-tandanya. Salah satu di antara tanda terbesar bagi orang yang berhijrah itu diterima atau tidaknya adalah pertama, adanya at-tarkiyah fil ibadah. Adanya peningkatan dalam urusan ibadah. Peningkatan dalam urusan ibadah. Peningkatan dalam urusan ibadah itu ada dua macam, ada kualitas, ada kuantitas. Nah, kuantitasnya yang tadinya biasa dia 5 waktu saja, berarti dia tambahkan sunnahnya gitu. Sunnahnya, termasuk juga diantaranya kualitasnya. Kalau yang dulu hanya 1 rakaat dia hafal cuma surat apa? Ya, yang populer lah. Iya, Al-Ikhlas, Kulhu, kuliah gitu ya. Barangkali kalau baca kuliah bisa berangkat nggak bisa balik gitu. Aduh. Tapi ketika dia sudah berhijrah, maka ada kualitas dalam urusan ibadah dia. Kualitas dalam urusan ibadah. Oke, itu yang pertama ya Ustadz ya. Ya. Pastinya para barometer kesuksesan seseorang hijrah itu at-tarkiyah fil ibadah. Ulama dalam kitab Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini merupakan murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini paham literasi keilmuannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini merupakan murid daripada Imam Malik. Imam Malik itu di beberapa referensi dia memiliki guru kurang lebih sekitar 900 gurunya. 300 dari golongan tabi'in, 600 dari golongan tabi'in dan tabi'in. Tapi sekelas Imam Malik ketika menghadapi perbedaan di kalangan murid-muridnya, beliau sangat menghargai sekali. Sangat menghargai. Ya, kadang kita baru punya guru 2 saja sudah belagu memvonis, kan? Iya, bahkan gurunya cuma lewat YouTube aja sudah memvonis ya. Iya. Orang kok baru hijrah dan sebagainya lah. Nah, inilah hakikatnya para ulama-ulama salaf mengajarkan kita untuk saling menghargai, baik yang belum hijrah maupun yang sudah hijrah. Terlepas dari itu semuanya, ulama dalam kitabnya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, titik penekanan orang hijrah itu sukses tidak lain adalah dilihat dari ketakwaannya. Ketakwaannya. Nah, apa itu takwa? Takwa itu aplikasinya ditafsirkan pada Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ketiga sampai dengan keempat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gerbang takwa itu ya iman. Wa yuqimunas shalah. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi gerbang takwa itu tidak hanya sebatas iman, tapi harus diaplikasikan dengan apa? Salat. Maka orang yang betul-betul hijrah dilihat bagaimana ibadah salatnya. Ibadah salatnya itu dulu yang dilihat ya Ustaz. Itu dia. Iya. Teman hijrah. Nah, terakhir nih Ustaz, pertanyaan saya adalah yang namanya orang berhijrah nih Ustaz nih. Kadang pasti ada naik dan turunnya, namanya iman ya Ustaz ya. Nah, itu caranya bagaimana Ustaz biar hijrah kita tuh tetap istiqomah gitu Ustadz. Ada cobaan, nggak down gitu. Terus misal ada rintangan lagi, nggak mau balik lagi, kayak gitu gimana? Ya. Faktor pengaruhnya saya simpulkan hanya 2. Yang pertama, hanya 2 nih ya. Kita arahkan sudut pandang kita dalam proses hijrah itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nanti ya setan ini masuk ke ranah-ranahnya, tidak lain adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang berhijrah itu pasti bisikan-bisikan. Lapisan dalam kolbu kita yang pertama itu namanya sudur. Sudur ini tidak bisa menerima mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ketika sudur ini sudah masuk lapisan berikutnya namanya kolbun. Kolbun juga masih goyang. Dia tidak istiqomah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita tetap meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang suka membolak-balikan, tetapkan yang baik ini dalam ketetapan kami. Nah, dalam kolbu itu nanti sudah bisa memfilter yang baik, itu dinamakan dengan lapisan berikutnya fuad.
Nah, nanti lapisan berikutnya kalau sudah bisa istiqomah itu namanya lubbun. Lubbun. Isi daripada qalbu yang paling dalam itu dinamakan dengan lubbun. Jadi orang yang dinamakan dengan ulul albab. Nah, untuk sampai ke ulbun itu gimana Ustadz? Ya, untuk sampai ke ulbun itu bagaimana? Nah, manusia pastinya selalu berinteraksi dengan orang lain dalam bersosialisasi. Maka penting bagi kita bagaimana memilah dan memilih sahabat. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya betul. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya dia. Fa abawahu yuhawidanihi. Abawa di sini selalu ditafsirkan, diterjemahkan sebagai orang tua. Padahal abawa di sini kadang ada juga kedua orang tuanya soleh dan solehah, membentuk pribadi anaknya di rumah begitu ketat dengan agama, tapi karena faktor lingkungannya ternyata mempengaruhi dia. Maka lingkungan itu yang terpenting untuk biar bisa istiqomah dalam hijrah kita. Istiqomah. Oke, berarti nyari lingkungan yang seperti ya yang bagus lagi. Kayak misalnya tadi ada kajian musyawarah, mau ikut ya ikut kayak gitu Ustadz ya. Apalagi berkenaan dengan urusan kajian. Ini sangat menarik sekali ketika urusan kajian itu perintahnya kata Nabi kun aliman. Kun aliman di sini maknanya cepat, tidak perlu pikir lagi. Tidak perlu pertimbangan lagi. Sebagaimana Allah mengatakan segala sesuatu yang cepat itu dikatakan dengan kalimat kun fayakun. Cepat, tanpa proses lagi, tanpa panjang pikir lagi. Jadi setiap kita mendapatkan informasi kajian di sini, maka cepat ambil. Sebab mana para anak setan itu nanti akan masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu dia teman berhijrah. Ya udah. Terima kasih Ustadz ya. Ya sama-sama. Saya sudah dikasih kesempatan buat ngobrol sama Ustadz. Nanti kita ngobrol lagi Ustadz ya. Nanti saya kira-kira mau bahas yang lebih berat lagi deh sama Ustadz. Tapi nanti bahasnya jangan berat-berat juga Ustadz ya jawabnya ya. Biar kayak orang-orang kayak saya ini ngerti Ustadz. Siap. Karena kan orang kayak saya ini harus pelan-pelan nih untuk berhijrah. Ya. Terima kasih buat teman-teman hijrah juga yang sudah menyimak podcast teman berhijrah kali ini. Semoga hatinya terus ingin berhijrah supaya nanti kita bertemu sama-sama nanti di surganya Allah. Amin ya Allah. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.